A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Semakin lupa, semakin dibuka. Semakin bergembira, semakin cepat disiksa. Abang, kakak, ayah, bunda, termasuk kemarin yang saya belum sampaikan, ketika orang merasa ketika dia berdoa, doanya kok tidak dikabul-kabulkan gitu. Lalu dia berpikir Allah tidak baik. Coba jawab jujur ya, doa kita tuh seringnya sesuai dengan maunya Allah atau sesuai dengan maunya kita? Maunya Allah. Doa kita loh, doa kita. Kalau kita berdoa tuh, ya Allah aku mau ini, aku mau ini. Kira-kira sesuai mau kita ke maunya Allah? Nah, paham gak kira-kira materi subuh ini mau apa saya kemana? Banyak sekali hal-hal yang kadang-kadang kita minta sesuai maunya kita. Terus kita lupa bahwasanya maunya Allah tuh kadang-kadang dan bahkan lebih sering. Kalau saya ya, tidak tahu bang kakak, saya ngalami justru malah yang Allah mau tuh sering tak sama dengan yang saya mau. Coba abang kakak sama enggak? Sama juga. Maunya tuh jalan mulus, bagus, lancar. Hujan. Keluarlah mobil kita. Biasa pakai motor ya kan. Itu pasti jadi hisab kan di hadapan Allah, mobil, kendaraan. Nah, kata Allah, aku kasih ujian, keluar enggak mobilmu. Kan pilihannya dua, sholat di rumah. Kan ada dalil kan, hujan nih, sholat subuh lo, habis itu bercocok tanam misalnya gitu. Ya pilihan ada di tangan abang kakak. Tapi fight melawan hujan itu juga sebuah usaha yang Masya Allah, tabarakallah. Makanya semakin lupa, semakin dibuka tuh Allah kayak ngasih ngasih pelajaran ke kita bahwasanya kalau mau tahu orang kualitasnya seperti apa, jangan hanya lihat nikmat sesaatnya. Jadi saya lupa kemarin nyampaikan, istidraj itu nikmat sesaat. Apa? Begitu A-nya hilang, jadi nikmat sesaat. Nih. Ada ya Ustaz. Emang gitu emang. SMK ini kan gitu. Tiba-tiba muncul ya, nikmat sesaat. Begitu A-nya hilang, langsung jadi nikmat sesat. Betul enggak? Istidraj itu sesaat kan? Tahu Qarun? Nih ya, buka surat Al-Qasas 28. Dari ayat 76 dulu. Jadi kalau ada orang flexing hari ini itu biasa. Bukan sesuatu yang baru. Flexing itu sudah dilakukan 2876. Beribu-ribu tahun yang lalu Qarun flexing. Dia pamer apa? Mana pamer Lamborghini, mana paten. Kalau kata orang Medan kan gitu kan. Mana paten? Tengok kuncinya. Kami anugerahkan wa atainahu minal kunuz kanzun 1, kanzani 2.
perbendaharaan. Kunuz, al-kunuzu artinya harta-harta. Banyak atau banyak sekali? Banyak sekali. Wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu. Mafatihahu berarti kunci-kunci. Lebih dari satu. Yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang-orang yang kuat. Apa yang tak mampu dibawa nih? Kunci. Biasa orang flexing kuncinya pakai tangan satu tangan ya kan? Titit kita direkam kan? Dia nunjukkan kunci mobilnya gitu. Nggak sengaja, misal gitu. Fortuna misal gitu. Rupa merek minyak goreng. Ini kuncinya aja dipikul sama orang berat. Antum bisa kebayang enggak kayak apa lubang kuncinya? Udah sampai sini nyambung? Baru kuncinya. Dan Allah bilang mafatih. Allah bilang kana kunuzun, bukan kanzun tapi kunuzun. Inilah penting kita belajar bahasa Arab nih. Dikasih garis bawah dulu. Kunuzun. Al-kunuzu. Gudang-gudang, baitul mal, rumah-rumah harta. Kalau orang sekarang mungkin apa? Ruko. Apa lagi? Tanah, kelapa sawit. Apa lagi? Tambang. Villa. Al-kunuzu. Ma inna mafat. Dulu ada enggak kertas saham? Apa harta orang zaman dulu? Emas batangan. Kita masuk ke ayat ini ya supaya antum punya bayangan. Jadi betapa sombongnya Qarun saat itu ketika flexing, dan Allah bilang atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu. Ada kata-kata mafatih, kunci. Dah ya, kunuz sudah dapat dan mafatih. Latanu bil usbati ulil quwwati idh qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Ada seseorang yang mengatakan, jangan pamer, jangan flexing, jangan suka show off, jangan tunjuk-tunjukkan. Innallaha la yuhibbul farihin. Nah, di ayat 77 ini dalil untuk pengusaha. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kita diingatkan di tengah-tengah pamer Qarun ini, Allah bilang begini, yang benar itu kejar akhirat jangan lupa dunia, atau kejar dunia jangan lupa akhirat? Nah, harus jadi dalil nih. Para saudagar-saudagar, mana usaha itu? Para saudagar-saudagar, pengusaha-pengusaha, abang kakak semuanya yang punya bisnis, punya usaha, ingat-ingat 2877. Kejar akhirat, jangan lupa dunia. Namanya jangan lupa itu berarti kan sekedarnya. Inilah yang saya bilang sama para pengusaha, abang jangan berpikir dakwah itu hanya di mimbar. Bikin pelang masjid itu juga dakwah. Bikin pelang pondok pesantren itu dakwah. Bikin papan nama untuk ustadz itu dakwah. Bikinkan tulisan-tulisan kebaikan, poster, baleho, banner, itu juga dakwah. Dakwah itu apa sih? Mengajak orang kembali kepada Allah dan mengenal Rasulullah. Dua aja dakwah itu. Apa dakwah itu? Mengajak orang kembali kepada Allah dan mengenal Rasulullah. Dakwah itu wajib tak? Wajib. Jadi ustaz tak wajib. Mengajak orang kembali kepada Allah wajib hukumnya. Saya jual air serbat ayaman, misal gitu. Dimensi dikit air bulan tadi kan. Sedang-sedang enggak kan? Ya
kan. Jadi apa tadi tuh? Sengaja saya nanya, biar minta sebut 2 kali Pak. Itu kan teknik public speaking namanya. Apa tadi tuh? Dia sebutkan. Berarti ingat nih materi dia. Yang diingatnya yang menguntungkan dia lah. Jadi apa yang kita jual, apa yang kita bisniskan, apa yang kita usahakan, itu harus dalam rangka mengajak orang kembali kepada Allah dan mengenal, mencintai Rasulullah. Lewat minuman itu ada pesan sedikit tipis-tipis, ya kan? Ada pesan di situ apa? Makan minum pakai tangan kanan, berdoa sebelum makan. Abang kakak, ada yang beberapa rumah makan teman-teman tuh ditempel SOP makan. Masya Allah saya bilang, itu tidak wajib sih. Cuma saya, Masya Allah salut juga. Alhamdulillah jadi dakwah kan. Itu SOP makan tuh kan gara-gara saya nengok orang lain, ya kan, yang beda keyakinan. Terus sebelum makan tuh berdoa panjang sekali. Saya bilang aku nih agama Islam main bantai-bantai ya. Malu saya rasanya kan. Itu kayak kena tampar bola balik. Dan lama lagi doanya. Lebih 10 menit saya hitung tuh, lebih 10 menit. Ya Allah panjang doanya. Kalau kita mungkin baca doa 10 menit berkelahi dah lama benar baca doa. Boy aku lapar ya. Jadi ada kebaikan-kebaikan yang bisa kita selipkan saat kita melakukan amanah dari Allah. Beda orang beda. Ada yang rumah makan, ada yang restoran, ada yang toko bangunan, apapun lah. Abang kakak bidang apapun. Oh saya kerja Ustaz. Ya udah bismillah apapun. Di rumah sakit Ustaz, di puskesmas Ustaz, di klinik Ustaz. Saya buka usaha di bidang jasa. Terserah apapun. Misalnya yang punya travel, bisa berdoa. Permisi Bapak Ibu, sebelum kita berjalan, izin saya berdoa dulu. Kita berdoa semoga perjalanan kita ini selamat. Bagi yang beragama Islam, silakan saya pimpin doanya dengan sama-sama baca Al-Fatihah. Boleh enggak? Lah, mana pula penumpang tuh? Saya enggak mau berdoa, saya mau kecelakaan dia jalan kali ini. Enggak mungkin. Ya kan? Banyak yang bisa kita kerjakan insya Allah. Makanya Allah bilang kejar akhirat, jangan lupa dunia. Maksudnya jadikan akhirat itu sebagai tujuan utama. Dunianya pasti ngikut, nggak mungkin dah. Percayalah. Analogi bayangan yang saya pernah sampaikan sama tuh masih ingat kan? Kalau kita ngejar bayangan, nggak dapat, makin jauh. Tapi kalau kita mengejar sumber cahaya, bayangan nggak punya pilihan kecuali mengikuti kita. Siapa sumber cahaya? Allah. Siapa sumber cahaya? Rasulullah. Apa sumber cahaya? Al-Quran. Ini sumber cahaya. Jadi Qurannya bilang apa, aku ngikut. Makanya sering ada yang nanya, Ustaz pakai kitab apa? Nih kitabnya nih. Udah tahu belum kitab apa nih? Ini yang katanya basic, yang katanya itu terus, belum habis-habis kita bahasnya. Hari ini lepas, besok lusa kena uji. Alamak, ini ayat 2 hari yang lalu. Tapi kalau yang udah rutin datang SMK ini biasanya ayat hidup di hari yang sama biasanya. Udah paham dah, udah hafal. Langsung kena uji. Kakak-kakak yang jualan jilbab, yang jualan hijab, yang buka usaha bisnis garment dan pakaian, berniatlah dan berazamlah dari dalam hati, ya Allah, saya pengen jualan pakaian ini supaya muslimah bisa nutup aurat dengan sempurna, bisa sah sholatnya, bisa ibadah dengan benar. Kalau di ibadah benar, ya Allah, mudah-mudahan saya sebagai reseller jualan baju, jualan jilbab nih, jualan gamis nih, dapat juga pahalanya. Kan asik kan? Itu dulu jadi niat awal. Nanti cuan, margin, profit dan lain-lain itu ikut dengan sendirinya. Tapi saran saya, statement saya ini didiskusikan aja dulu. Gimana Pak Dokter? Diseminarkan dulu gitu ya. Bikin workshopnya, misalkan istri work, suami shop gitu ya. Uji hipotesis. Nggak harus dilaksanakan, nggak juga harus dieksekusi gitu ya. Bismillah, Pak Kiai udah datang lagi. Alhamdulillah. Jadi wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Jadi gimana rumusnya? Kejar akhirat jangan lupa dunia, atau kejar dunia jangan lupa akhirat? Mana dalilnya?
2877. Ngidupkan mesin, bismillahirrahmanirrahim. Azan berkumandang, tutup toko kita. Itu namanya mengutamakan akhirat baru dunia. Allah tidak larang kita, Allah tidak larang bisnis. Mana ada Allah larang bisnis? Janganlah kamu berdagang, itu tidak ada. Ahalallahul bai'a, Allah menghalalkan jual beli. Boleh dagang, ya kan? Tapi Allah bilang, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ard. Kalau udah selesai sholat, bertebaranlah di muka bumi. Berarti sholat dulu atau dagang dulu? Iya ke? Kok mulutnya nyaman sekali ngomongnya? Prakteknya kayak mana? Nah, kan kalau orang Medan gitu kan, kayak mana? Kayak mana actionnya? Mulut kau aja ngomong kayak gitu. Nah gitu ya, logat Medan ya. Betul lah Pak? Soalnya kita lagi kedatangan orang Medan, jadi harus agak Medan-Medan dikit saya. Allah mah itunya kau apakan, supaya jangan nampak kali itunya. Itu hanya orang Medan yang bisa terjemahkan itu. Itu pun ya TST lah. Tahu sama tahu. Kalau di Aceh namanya sanger. Kopi sanger. Sama-sama ngerti. Susunya dikit. Sanger itu bentuknya kayak kalau di Pontianak ini kopi pancong. Saya kemarin ke Batam, ngakak mereka ketawa. Kami udah lama minum kopi sanger, baru paham ini artinya kopi sanger. Iya, sanger itu artinya sama-sama ngerti. Mau minum susu, minum kopi pakai susu, ya kan? Tapi tidak punya duit. Nah, belilah susu yang kecil, gelasnya kecil, susunya dikit ya, pokoknya berwarna ya mudah tuh. Nah, itulah namanya kopi sanger. Kalau di Pontianak, pancong artinya. Harga kopinya 4.000, karena tak berduit, kopinya dipancong. Berapa? 2.000 ya, setengah kopi itu. Yang penting ada gaya lah. Kalau udah ngomong miliar, itulah. Ngomong tuh kelapa sawit 100 hektar, ya kan? Mobil Fortuner, Pajero, aku punya barang nih boy, kata dia. Oh, ini kalau tembus nih, kata dia. Itu biasa, dari dulu memang segini ya. Pura-pura kencing, aku pindahkan motor lo ya, kata dia. Pindahkan motor dari warung kopi ke rumah dia. Kopi dia, kawannya yang bayar. Bayar lo ya, kata dia. Aku lagi pindahkan motor lo, bentar dah, kata dia. Kopi steng, kopi satangah, Minang. Apa di surat Al-Jumu'ah tadi saya bilang fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ard. Sholat dulu, baru bertebaran di muka bumi. Yang terjadi gimana? Bertaburan, bukan bertebaran, apa? Bertaburan, satu di atas pohon, ya kan? Satu di atas atap, satu lagi apa? Sibuk survei tanah, macam dah yang punya tanah. Kau yang punya tanah gak ada. Cuman cara kau jual tanah, ya supaya cepat orang beli, tak pusing kita jual sasetan ya. Tanahnya dijual sasetan. Karena jual kaplingan udah ribet gitu kan, nanti ngurus sertifikatnya balik namanya. Udah lah, jual karung udah banyak gitu dah. Akhirnya jual tanah pakai sasetan. Bertaburan, bukan lagi bertebaran, bertaburan satu-satu. Kaya tak? Enggak kaya-kaya juga. Masih gak susah, motor belum selesai nyicil, kontrakan samsot. Istri bertaburan, tadi mana kaki istri bertaburan, paham? Tahu istri bertaburan, paham tak? Ya kan? Nah, terjemahkan sorang-sorang lah, kata kita lah. Tergantung pikiran kita kemana kan. Aku benci pikiranku, kata ibu-ibu. Bertaburan, ya kan? Tak jelas anak cemana, bececeran kiai, itulah maksudnya. Berhamburan, kata Bang Edi loh. Oh kok tak jelas? Kaya? Enggak. Tanya cemana kau boy? Pusing aku nih. Pening pala aku nih. Asal ketemu pening pala aku. Ujung-ujungnya ada enggak 100? Itu tak kuasa kita duduk sama dia tuh. Closingnya tuh pinjam lo 100 gitu kan. Fakta tak bang? Oh fakta. Di Medan gitu juga? Oh sama. Saya kira Pontianak ya kayak gitu. Medan sama juga rupanya. Bertaburan, berserak-serak.
Pusing kepala aku, pusing kepala aku. Memang kau ajak pusing, aku pusing gak? Kata kawannya. Ada duit kau 100 katanya. Siapa nama kamu? Ajak ngopi lah ya. Aku mikirkan istri aku nih ya. Pening kalau aku mikirkan istri aku nih. Oh, aku baru kena pukul lagi. Jadi curhat pula. Dah. Kejar akhirat, jangan lupa dunia. Ya kan? Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardh. Salat dulu baru berteman dulu. Di ayat yang sama, di surat yang sama, surat Al-Jumu'ah. Al-Jumu'ah itu 62. Lihat tadi ya. Di ayat 10, baca dulu ayat 10. Idza itu menunjukkan sesuatu yang sudah terjadi atau pasti terjadi. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ini yang saya jadikan dalil, jadikan statement, jadikan pola untuk pengusaha-pengusaha. Saya bilang sambil sholat, sambil zikir. Sambil dagang, sambil zikir. Sambil masak tuh, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Astagfirullahaladzim, la ilaha illa anta. Buka rumah, nanti rasa masakan restoran kakak, rumah makan kakak, itu Allah yang ngasih rasa. Itu yang saya suruh budak-budak. Coba saya bilang resep roti itu di mana-mana sama semuanya. Tepung, susu, ragi, ya kan? Sama enggak? Telur. Semua usaha roti itu itulah di bahan bakunya. Tapi saya bilang kalau kita sambil bikin roti, sambil dengarkan murotal, sambil juga berzikir, berdoa dulu, Masya Allah, tabarakallah, nanti roti kita Allah yang kasih rasanya hebat. Percaya gak? Gak usah percaya lah, diskusikan dulu. Itu roti bahagia tuh tutup waktu sholat. Kena protes orang gak? Awal-awal protes, lama-lama udah ngikut. 2018, 2019 tuh Masya Allah, tabarakallah. Akhirnya orang tak mau tutup-tutup kan, Covid dikasih Allah 2020. Tutup semuanya langsung. Tak buka-buka lagi. Katanya di mall ramai. Orang tak boleh ke mall. Terdiam, terduduk. Mana yang katanya pengusaha sukses itu? Allah mau apa sih? Allah mau kasih sinyalnya. Ada kekuatan lebih besar daripada kepintaranmu, kata Allah. Ada kekuatan yang lebih besar daripada kecerdasanmu. Aku yang punya dunia ini, kata Allah. Balik sini. Saya ketemu loh dengan banyak pengusaha yang dengan izin Allah justru saat Covid dia taubat. Justru gara-gara Covid itu dia kenal sama Allah, kenal sama kajian. Justru banyak yang lewat wasilah Covid jadi rajin ke masjid. Kan keren kan? Gara-gara Covid rajin ke masjid. Alhamdulillah dong. Maka bagi saya Covid ini banyak sekali hikmahnya. Banyak gak? Siapa yang merasakan dampak positif Covid terhadap diri sendiri? Ada gak? Ngelihat gak antum kematian tuh depan mata? Begitu mudahnya orang meninggal. Itu waktu itu tuh semua orang beriman pada Allah semua waktu kayak itu. Yang kaya-kaya tak bisa keluar negeri, ya kan? Kita punya duit pun tak bisa diapa-apakan. Allah bilang apa situ? Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Banyak-banyak ingat Allah supaya beruntung.
Pertanyaannya, gimana caranya kita ingat sama Allah? Ayat ini aja dulu. Ayat 10 aja dulu. Hah? Gimana caranya? Ayo, 1, 2. Hah? Sholat. Siapa namanya itu? Lupa saya. 100.000. Enggak apa kan? Boleh kan? Cash ke transfer ini? Atau kasih ke Syauki? Oke. Bunga-bunga tiba hitam dapat duit. Wadhkurullaha katsiran, sholat banyak-banyak supaya kau beruntung. Itu kenapa saya pilih waktu sholat azan berkumandang tutup roti bahagia itu, karena dalilnya di sini. Clear kira-kira? Paham? Ini dalil awal. Saya tidak melakukan atas maunya saya. Toko kita yang buka itu tuh, macam mana Ustadz? Antum hanya perlu melawan otak antum sendiri dan ego antum sendiri. Udah itu ya. Customer atau pelanggan, kalau memang dia perlu sama produk kita, dia nunggu dah. Dia tunggu. Waduh, ini gimana ya Ustaz ya? Saya udah banyak gimana. Clear kira-kira? Sambil ngerebus, katanya ngerebus serbat. Oh, Insya Allah. Istri soleha. Kan? Sambil dengar SMK dan dengar murotal. Wah, solehah banget. Masuk surga bulan-bulan Insya Allah. Karena lah suaminya itu tidak buki villa kan. Umi harus bantu suami Umi, ya kan? Harus jadi Khadijah Umi. Gimana caranya istri jadi Khadijah? Tolong isikan Abi bensin. Gitu. Jadi makan ubi di Parit Haji Husein. Coba dalam. Tolong isikan Abi bensin. Itu dia pantunnya. Bikinkan pelangnya bang. Sholat dulu kata Allah, baru bertebaran di muka bumi. Ya kan? Sip gak kira-kira? Habis itu Allah kasih rumus supaya mustahil rungkat, supaya kita gampang cuan. Sekarang kan lagi viral kan istilah gampang cuan kan, lagi rame gitu. Gampang cuan itu kan 2.0-nya dari mustahil miskin. Udah telanjur dipakai mustahil miskin, jadi ya mustahil bangkrut. Gimana gampang cuan tuh? Fadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Sholat. Coba jawab. Orang tuh tidak bisa sholat gara-gara dagang, atau tidak bisa dagang gara-gara sholat? Ayo. Coba jawab. Tidak bisa sholat gara-gara dagang. Padahal Allah minta cuma berapa menit? 10 menit. Satu sholat 10 menit kali 50 sampai 1 jam tak sampai. Mana yang benar? Cari waktu luang atau meluangkan waktu? Ayo. Apa janji dari Allah kalau kita tegakkan sholat? Beruntung. Coba jawab jujur. Ada enggak di sini yang dulu atau mungkin pernah ngerasa udah pontang-panting kerja tak ada, gak kaya-kaya? Ada enggak yang ngerasa? Udah usah angkat tangan, mukanya udah nampak. Udah ngecek ya. Hah? Udah tenang bawaannya tuh, gelisah rasanya. Ada enggak? Abang kakak pernah ngerasa enggak? Mungkin ya, mudah-mudahan saya berdoa, mudah-mudahan abang kakak masuk kategori itu. Orang beriman itu abang kakak. Bedanya orang beriman yang punya iman ya. Karena ayatnya begitu memang di ayat 9-nya. Coba lihat. Ya ayyuhalladzina amanu. Bukan ya ayyuhan nas. Bukan ya ayyuhal muslimun. Enggak. Allah bilangnya ya ayyuhalladzina amanu. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Perintahnya jelas, ada quote-quote, ada kata-kata kunci di situ. Fa idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Memang ayatnya pas hari Jumat, tapi ada lafzul am di situ. Fas'au ila dzikrillah.
Kata-kata zikrullah yang dimaksud sholat. Disuruh sholat. Fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Tinggalkan lo jual beli. Paham kira-kira Allah menyuruh apa? Ayat tadi loh. Akhirat jangan lupa dunia. Tinggalkan tuh tinggalkan selamanya atau tinggalkan sementara? Nah. Tinggalkan sebentar. Makanya supaya tidak jadi blunder ayat ini, karena kalau dipotong gini wadharul bai', orang tidak ngerti tafsir, tidak ngerti ayat Quran, dibilang Allah menyuruh tinggalkan perdagangan. Ayo muslimin muslimat, sholatlah ke masjid, tinggalkan perdagangan. Nah, ayat sesat. Orang yang menerjemahkannya tidak paham, salah berarti. Karena ayatnya belum selesai. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau kau tahu, kata Allah, ninggalkan perdagangan sebentar untuk menghadap Allah itu untungnya banyak, profitnya jelas. Ini ujian pengusaha-pengusaha, berani enggak tutup toko di waktu sholat. Di Indonesia, kalau di Mekah udah biasa. Ayat ini nasihatin saya, ayat ini menguatkan saya. Ini firman Allah, ke hati dia lah. Alhamdulillah kan 2018 roti bahagia tuh dibully orang. Saya untung waktu itu agak peka sedikit. Apa? Hah? Tak dengar. Dan sampai detik ini masih kita tutup. Masih hadir? Tutup enggak? Oh. Sempat tak tutup, saya tutup. Abang, kakak, ayah, bunda yang baik rahmati Allah, kita sebagai business owner, sebagai pengusaha, apakah hanya mencari duit saja? Rasa-rasanya tidak usah jadi orang Islam kalau cuma cari duit. Kita sebagai business owner tuh menghimbau apa? Ini tugasnya business owner. Catat. Supaya tidak jadi nikmat sesaat yang menjadi nikmat sesat. Business owner. Nanti potong part ini. Tugasnya 3. Menghimbau atau mengajak. 2. Mencontohkan. 3. Memfasilitasi. Apa tugasnya business owner? Menghimbau, mengajak, atau bahasanya tuh sekarang tuh ada istilah owner, ada istilah lagi founder. Apa lagi? Chief of Everything Officer, CEO kan, Everything Officer. Dia gak yang gulung karpet, dia gak yang jualan, dia gak marketing, dia gak posting, dia gak instastory, dia gak bagi gaji. Ujung-ujungnya karyawan dapat semua, dia tak ada sisa 25.000 ya sisa untuk dia. Business owner, founder, apalagi istilahnya, chairman, komod, komisaris utama, apalah pokoknya. Menghimbau, mengajak, mencontohkan, uswah. Nyuruh sholat masa tak sholat? Bila perlu business ownernya yang kumandangkan azan, Ustaz, kami boleh nggak bikin surau atau musola di internal perusahaan? Boleh, silakan. Kemarin viral, ada pebisnis, dia owner, dia founder, dia yang punya bisnis itu, dia non muslim, lalu dia siapkan fasilitas musola yang bagus untuk karyawan-karyawannya yang muslim. Viral, ya kan? Biasalah. Menghimbau, mengajak, mencontohkan, dan memfasilitasi. Belikan gamis, belikan sarung, belikan baju koko, bedakan baju kerja dengan baju sholat. Itu tugasnya business owner. Cuman kalau udah disuruh nggak mau, pelan-pelan, ya kan? Boleh dibina itu yang kayak gitu-gitu tuh. Apa? Nah.
Jadi difasilitasi. Apa? Ownernya tak sholat, tapi boyfriendnya disuruh sholat. Mana boyfriend disuruh sholat? Apa boyfriend emang? Anak buah. Daya. Jadi memfasilitasi. Kalau di sholat apa? Kalau diajak sholat belum mau, mungkin dia mau disolatkan. Gitu. Mungkin dia maunya disolatkan. Sip ya? Oke? Jadi menghimbau, mengajak, mencontohkan dan memfasilitasi. Siapkan tempat sholat. Kalau ada restoran, rumah makan, ya kan? Coba masukkan dalam side plan itu, ya kan? Masukkan dalam side plan itu ada musola, tempat duduknya bagus, mukena ada. Itulah cara antum dapat pahala. Selain dapat cuan dari pelanggan, ya kan? Pelanggan beli produk antum, pelanggan juga bisa sujud di restoran antum. Keren tuh, keren atau keren sekali. Pikirkan, masukkan dalam dalam side plan bisnis. Begitulah bisnis yang tadi mengharapkan ridho Allah tuh begini. Allah bilang begitu. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard. Udah selesai sholat, bertaburan lagi ke muka bumi, bertebaran lagi. Wabtaghu min fadlillah. Allah bilang min fadlillah, bukan min apa? Allah bukannya wabtaghu fadlullah gitu atau fadlallah, enggak. Allah bilang wabtaghu min fadlillah. Kata-kata min itu menunjukkan part of, kecil ya. Sekarang banyak mall yang menyediakan tempat sholat yang bagus-bagus. Ya kan? Cari lokasi usaha dekat dengan masjid, insya Allah dapat berkahnya masjid. Nah, itu benar nih. Contohnya Bumbu Ireng Yuksan yang di Lampung, itu depannya masjid. Abang kakak kalau di Lampung, mampir ke Bumbu Ireng Yuksan di Lampung. Itu tempatnya luas, seberangnya masjid. Azan berkumandang, sholat ke depan, selesai, balik lagi, lanjut makan lagi. Alhamdulillah. Jadi sholat dulu baru bertebaran di muka bumi. Tadi saya bilang, orang tuh tidak bisa sholat gara-gara kerja, atau tidak bisa kerja gara-gara sholat. Apa jawabannya? Kenapa kau nganggur boy? Inilah gara-gara sholat terus nih, gitu tak? Tidak mungkin. Ya ayyuhalladzina amanu. Spesifik dipilih, sedikit orangnya beriman. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Ada kata-kata fas'au, sa'aya, do your best, lakukan yang terbaik. Berarti ini ada keringat tak di kata-kata fas'au itu? Itu kalau saya mensimulasikannya, membayangkannya kata-kata fas'au itu tuh berlelah-lelah. Antum lahir batin perlu mengeluarkan energi untuk bisa sholat tuh. Benar. Apa kayak subuh sampai isya. Tadi hujan, subuh, enaknya ngapain? Begulung gitu. Ada yang punya istri sini? Ada yang punya istri? Ada yang punya suami? Apalah enaknya hujan-hujan tuh? Bikin kue semprong ya. Hujannya tadi itu nyaman ya kan, lebat, ada alasan untuk tidak ke masjid. Saya pun bisa gak bilang ini lagi anu nih, itu jangan bilang jangan lagi anu nih gitu. Kirim ke grup tolong gantikan saya. Udah selesai. Tapi saya bilang inilah hujan keimanan. Makin hujan ginilah mudah-mudahan besar pahalanya. Mudah-mudahan inilah saya dapat ampunan Allah dengan saya berjalan hujan-hujan ini. Sebagaimana Allah turunkan ayat yang banyak nih, turunkan juga lah ya Allah keberkahan dan ampunan untuk hamba sekeluarga. Gitu doanya. Abang kakak dinikmatin fase-fase itu tuh.
Kalau mau ngeluh ya tidak punya iman kita. Fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ard. Jelas instruksinya 9-10 ini. Dulu awal-awal saya dampingi beberapa perusahaan. Rumus yang saya kasih ke mereka ini. Jadi banyak tanya, Ayaman kalau ngawal-ngawal perusahaan, dampingi perusahaan itu apalah pesan yang disampaikan? Inilah di Al-Jumu'ah ayat 9 dan 10. Antum tidak perlu bayar saya, karena bayarannya udah tahu kan 2M kan. Kalau mau saya jadi konsultan perusahaannya, bayarnya berapa? 2M. Makasih Mas. Makasih man ya, gitu dah. Makasih banyak. 9-10 nih saya langsung tembakan ke business owner. Makanya saya bilang saya mau ketemu sama yang punya bisnisnya, decision makernya antum. Kalau saya ngomong sama reseller, saya ngomong sama tim marketing, itu nanti mentok di owner. Saya udah pernah coba dah nyampaikan di kalangan tim gitu, business ownernya udah ikut. Business ownernya tidak ikut. Akhirnya saya nasihatnya berkali-kali, tidak mempan juga. Maka saya bilang tidak bisa. Nanti kalau mau ngobrol kita, mana business ownernya, kita diskusi dulu. Mau dibawa kemana bisnis antum ini? Itu pertanyaan saya yang pertama. Begitu dia jawab mau dibawa kemana Ustaz ya? Saya bilang pantaslah pasukan antum limbung, goyang, oleng kapal. Ownernya tidak tahu. Maka business owner harus bisa jawab mau dibawa kemana bisnis kita? Jawabannya ke surga. Jadi kemana bisnis sama kakak mau dibawa? Ke surga. Kalau ke surga kira-kira mungkin tidak dilakukan dengan maksiat? Mungkin tidak melakukan bisnis dengan cara mengkhianati Allah dan Rasulnya? Ada tidak peluang masuk surga kalau di dalamnya ada maksiat, ada fraud, ada kecurangan, ada akad batil, ada riba? Mungkin tidak? Tidak mungkin. Apapun bisnis abang kakak, mau rumah makan, jasa, pekerjaan, bisnis PT, apapun, berkebun, bertani, beternak, apapun, bisa semua dibawa ke surga. Bisa. Maka tadi kalimatnya fas'au ila dzikrillah, berusahalah sekuat tenaga untuk menegakkan sholat itu. Wadharul bai', tinggalkan perdagangan sementara untuk sholat STW. Kalimatnya terakhir tuh kayak basa-basi gitu kalau saya baca ayat ini ya. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Apa sih maksudnya? Saya sih tidak maksa kata Allah. Tapi kalau kau tahu manfaatnya besar loh, gitu loh. Kenapa tidak Allah bilang kalau kau tak sholatku azab kita semuanya? Bisa tidak gitu kalimatnya? Kan bisa. Allah tuh masih pakai lembut gitu nasihatin kita tuh. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hanya sekedar tahu kata Allah, cukup tahu aja bahwasanya ini ada untung besar, ada kemudahan yang banyak. Ayolah praktek. Bukan kata saya nih. Kalau ayat Al-Quran aja masih didiskusikan, atau ayat Quran aja masih di apa tadi bahasanya? Uji hipotesiskan. Insyaallah saya pintar tuh. Saya ini taunya sosis ya, ini hipotesis. Yuk baca. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dzalikum khairul lakum. Allah bilang bukan khairul li loh. Baik untuk aku kata Allah. Kan Allah nyuruh nyembah kan? Nyuruh nyembah dia kan? Itu tuh bukan baik untuk kau, untuk aku kata Allah. Biasa kan kita kalau nyuruh orang kan ada kepentingan untuk kita kan. Kamu harus berbakti nak sama ayah nak, berbakti nak sama bunda nak. Kan kita minta kita untuk keuntungan kita. Tapi Allah bilang dzalikum khairul lakum. Tegak sholat itu untuk dirimu juga. Kau sholat subuh untuk kamu, bukan untuk aku. Kau bayar zakat untuk kau kata Allah, bukan untuk aku. Aku tidak perlu zakatmu. Siapa yang baru dapat insight pagi ini? Surat Al-Jumu'ah dapat insightnya? Word by word, satu-satu kata saya
Saya pretelin ini ayat. Tanya lagi, Ustaz Lukman pakai kitab apa? Bisa jawab nggak kira-kira ada orang tanya? Kitab apa? Kitabullah, itu aja udah bilang. Udah ya, ini baru satu bab ya, baru satu koma ya, masih 1.0. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard. Allah suruh bertebaranlah di muka bumi, berarti bisnisnya disuruh internasional. Nyambung enggak? Saya bisnis owner, Pontianak ada jengap-jengap dah. Loh kenapa harus takut buka bisnis di luar negeri dan segala macam? Bumi Allah semua. Perintahnya gitu kok. Dan Nabi Muhammad sudah mencontohkan jadi pengusaha internasional kan Rasulullah. Ekspor. Lah saya kemarin ngajak antum bermimpi semuanya. Di Jepang kita punya nanti halal service area. Siap-siap pengusaha-pengusaha muslim ekspansi bisnis ke Jepang. Ada peluang bisnis besar di sana. Ayo garap sama-sama. Ya Ustaz, saya di Pare Tanggo, Pare Tuagata, Pare Tembakbol, dan alhamdulillah ada Ustaz. Saya biarlah jadi penguasa paret ya Ustaz. Paret Yusin, Paret Tok Kaya, ya. Paret Tok Miskin, Paret Tok. Jadi ada yang punya cita-cita sampai ke luar negeri, ekspansi keluar, itu dijadikan sebagai doa bukan target. Dari Medan terbang ke Kalimantan, wabtaghu min fadlillah kata Allah. Cari itu keutamaan-keutamaan Allah. Wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Ini ijazahnya. Ini ijazahnya untuk teman-teman buka bisnis. Maka saya sering pesan, hindari apa? Kerjasama bisnis dengan orang yang suka meremehkan sholat. Allah aja ditinggal, apalagi cuma kamu. Setuju enggak? Mulai selektiflah dalam bersyirkah sekarang. Salat itu barometernya keimanan. Allah bilang wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Nanti kalau abang kakak sambil menjalankan bisnis tuh banyak ingat Allah, banyak nyebut Allah, tidak melalaikan salat, bisnis abang untung, profit. Udah pernah kan tadi saya bilang kerja keras salto-salto, jungkir balik, tapi tidak ada profitnya, tidak ada hasil. Tahu, paham saya gimana rasanya jungkir balik, karena saya pernah di posisi itu. Sakit, sesak nafas. Udah ketemu customer di misalnya contohnya dari Sungai Raya ini jalan naik motor, mau ketemu customernya di Jeruju. Sampai di Jeruju, udah bawa produk, udah mau closing, udah mau belanja, datang dia bilang, maaf ya bang ya tadi lupa ngasih tahu, saya nelfon abang lagi, tak angkat HP saya, tak jadi beli ya bang ya, saya ada keperluan ya, mama saya lagi ke rumah sakit. Kemenong gitu di Jeruju. Udahlah bensin ngepas, mau balik lagi ke Serdam, campur dorong. Mana kan otaknya berpikir, aku untuk pergi cukup kayaknya nih. Kan balik kan dapat duit. Ayam mana ada di masjid? Udah sekali. Bukan sekali lagi, berkali-kali. Ngalamin bisa pergi tak bisa balik tuh. Itulah saya bilang saya berdoa di masjid, akhirnya nangis berdoa, ya kan? Mau balik ke rumah belum bawa duit. Tak balik, anak lagi nunggu susu kan. Kak Ian kan episodenya nunggu susu tuh. Rasa saya, makanya saya kalau nengok orang, mohon maaf ya, misalnya bapak-bapak gitu ya, saya nengok di tasnya tuh penuh ada barang, saya tengok ada barang dagangan, mohon maaf dah koyak-koyak tasnya, saya tuh nengok dia tuh kayak nengok diri saya gitu. Alah itulah aku dulu. Maka biasa kalau misalnya saya nengok wajah-wajah kan di Masjid Muzala ini wajah-wajah baru tuh nampak kan, kita bisa hafal gitu orang-orang, karena memang itu ya orang-orangnya.
Abang dari mana? Udah makan ke belum? Sekali lagi ya, hindari apa? Kerjasama bisnis dengan orang yang suka menganggap remeh sholat. Allah aja ditinggal, apalagi cuma kamu. Ini bisnisnya anu ayaman, ini bisnisnya viral ayaman, lagi rame ayaman, tak ada urusan. Sekali lagi ya, hindari kerjasama bisnis, usaha dengan orang-orang yang suka meremehkan sholat, nunda-nunda sholat. Allah aja ditinggal, apalagi cuma kamu. Jadi kalau antum mau jadi reseller dari sebuah produk, lihat business ownernya, sholat gak business owner ini? Betul kita cari cuan. Saya ulang sekali lagi ya, kalau antum mau jadi reseller, mau jadi distributor, mau jadi partner bisnis dalam sebuah usaha, memang produknya winning, memang produknya lagi dicari masyarakat, lihat sholat gak nih business ownernya, mendahulukan Allah gak? Kalau dia mendahulukan Allah, maka dia juga pasti akan mendahulukan hak antum sebagai partner bisnisnya dan resellernya, karyawannya dan seterusnya. Clear kira-kira? Satu lagi saya bilang, kenapa harus cari partner yang sholat? Karena partner yang sholat insya Allah bayar zakat. Jadi ketika antum berbisnis dengan dia, bersyirkah dengan dia, antum sedang mendorong dia untuk membayar zakat, bersedekah. Karena mereka dapat penghasilan, uangnya pasti digeser untuk kebaikan. Begitu. Clear kira-kira? Pentingnya selektif dalam memilih partner bisnis. Jadi saya mau pesan sama diri saya juga, abang kakak semuanya, jangan sampai gara-gara bisnis kita ninggalkan Allah. Zalikum, ayo. Khairul lakum in kuntum ta'lamun. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Zalikum khairul siapa? Khairul li, kata Allah, baik untukku atau untukmu? Berarti seolah-olah kita pengen bilang apa? Ayat ini bilang apa? Manusia, sholatlah, kata Allah. Habis itu dagang, nanti kau dapat untung banyak, kata Allah. Kau yang untung, aku enggak, kata Allah. Aku enggak perlu. Kau yang perlu untung, kau yang perlu selamat, kau yang perlu harta. Ambillah semuanya, kata Allah. Aku kasih semuanya. Betul tak? Asik sekali tak sih dagang kayak gini nih? Ini investor utama loh. Siapa investor utama kita? Allah kan? Apa yang Allah chip in ke kita? Ide, konsep, kemampuan mendesain, menggambar, menulis, bikin copywriting, bergerak tangan kita. Allah investornya. Dan Allah sebagai investor utama meminta waktu kita cuma 1 jam sehari. Dari 24 jam itu minta 1 jam. Maka tadi saya bilang sebagai business owner atau founder atau komisaris utama, antum sebagai business owner, sebagai founder, sebagai komisaris utama, sebagai chairman, apapun namanya, 1, tugasnya menghimbau, mengajak. 2, mencontohkan, kasih uswah, menjadi contohlah kepada tim, kepada reseller, kepada anak buah, boy fruit, ya kan? Kepada tim atau santri penerima amanah, contohkan. Yang ketiga, memfasilitasi. Apa itu memfasilitasi ayaman? Siapkan mukenahnya, siapkan tempat sholatnya, siapkan ruangan untuk sholat, fasilitasi mereka untuk belajar Quran, fasilitasi mereka untuk kenal sama orang-orang soleh, mudahkan mereka untuk bayar zakat, mudahkan mereka untuk bayar infak, fasilitasi mereka untuk taat kepada Allah. Clear? Itulah tugasnya business owner. Jadi maksud saya bang kakak, yang begini-begini ini dipraktekkan, ya kan? Disiap-siapkan, dihitung-hitung,
dilakukan sungguh-sungguh, insya Allah. Mudah-mudahan bisnisnya abang kakak beruntung. Amin, Allahumma amin. Ayaman, saya udah coba Ayaman, tapi karyawan saya tidak mau. Nah, pilih dari awal. Saat perekrutan karyawan, saat perekrutan tim, di situ masukkan dalam term and condition. Apakah Anda Islam? Ya. Berkenankah Anda untuk ikut sholat berjamaah di waktu sholat saat pekerjaan sedang dimulai? Ya, bersedia. Catat, baru boleh terima. Cemana antum kerja sama orang yang dia tidak percaya sama Allah? Kira-kira Allah aja ditinggalkannya, apa kau cuma business ownernya? Bisa dipahami ya kira-kira? Ayaman, gimana caranya supaya ternyata karyawan saya ini tidak mau diajak sholat Ayaman? Nah, untuk yang lama-lama, karyawan lama dikasih tahu baik-baik, fasilitasi dan contohkan. Tapi untuk yang akan jadi karyawan, seleksi dari awal. Di sini di perusahaan saya, antum harus sholat tepat waktu berjamaah karena kami tutup toko misalnya gitu. Tidak mau, silakan cari tempat yang lain. Berani tak bisnis owner kayak gitu? Iya ke? Berani tak komitmen kayak gitu? Loh, kenapa harus gitu Ayaman? Loh, kalau Allah aja ditinggalkan sama dia, kalau Allah aja tidak dipedulikan sama dia, apa gitu business owner? Dia berani curang tak di kemudian hari? Berani ngambil uang tak? Berani nipu laporan tak? Berani. Allah aja berani ditinggalkan, apa gitu cuma curang? Jadi sebenarnya antum membuat aturan karyawan tim wajib sholat, itu sebenarnya menjaga perusahaan antum supaya tidak rungkat. Jaga sholat supaya mustahil rungkat. Sip tak? Oke tak? Jaga sholat supaya mustahil rungkat. Dah, clear? Beres tak nih? Jadi dah konten tuh. Dah, bikin videonya. Udah saya kirim dah semuanya tuh. Sekali lagi, zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jaga sholat supaya mustahil rungkat. Udah ketemu jawabannya kenapa perusahaannya sangsut? Udah ketemu jawabannya kenapa perusahaan terseok-seok? Apa yang masalah? Padahal sholat tuh kata Allah cuma 10 menit, tapi begoyang kapal kapten, oleng kapal. Terasa gak? Udah salto-salto jungkir balik, tetap gak tak kaya-kaya. Begitu kita bereskan sholat, Allah bereskan semuanya. Ajaib. Allah udah bilang kan, dzalikum khairul lakum. Itu nunjukkan apa sih? Kayak mujamalah gitu, basa-basi dari Allah. Maka saat antum akan menyeleksi karyawan, biar dia pintar, biar dia punya skill dewa. Ada kan gitu kan, ini skillnya skill dewa Ustaz, luar biasa nih Ustaz, ini Ustaz, wah hebat sekali depan ini Ustaz. Tengok sholat tak sholat, emak kasih emaknya. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Termasuk kakak-kakak, abang-abang yang akan cari istri, cari suami, kalau tak sholat skip, biar cantik kayak apa. Percaya tak? Tapi saya cinta Ustaz, nanti setelah nikah akan saya bimbing. Masuk parit lah kau. Pret. Percaya tak? Tidak usah lah.
di hipotesa apa tadi? Hipotesis. Ingat sosis ya saya ini. Maka saya bilang kan perbaiki kualitas sholatmu, Allah akan perbaiki kehidupanmu. Awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang dihisab pertama kali adalah sholat. Mau cari jodoh, lihat sholatnya. Lihat sholatnya, ke masjid cek. Pergilah subuh-subuh di masjid-masjid kampung. Wah, itulah jodoh kau tuh. Dato-dato yang ada yang mana, dia bisa jadi itu jodohnya. Kalau mau cari yang muda-muda di Munzalan, insya Allah banyak ya. Ada gak yang agak tua sedikit? Ada. Jaga sholat supaya mustahil rungkat. Begitu kira-kira abang kakak yang baik yang dirahmati Allah. Ini yang bisa saya sampaikan pagi hari ini. Sekilas kita bahas tentang ayat. Bukan sekilas ini ya. Lumayan agak detail lah membahas tentang Al-Jumu'ah ayat 9 dan ayat 10. Semoga ada manfaatnya abang kakak. Doakan saya juga, doakan istri saya Bunda Uu, doakan anak-anak saya yang 4F, doakan kami sekeluarga selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Mama saya di Pontianak, ibu saya di Lampung, kami adik-beradik semuanya, dan keluarga besar Masjid Kapal Munzalan, semoga selalu sehat dalam taat, dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Kebaikan-kebaikan apapun yang sedang kami lakukan, semoga dibukakan pintu-pintu kebaikan oleh Allah, dijaga Allah, dilindungi Allah. Begitu juga doa saya kepada abang kakak semuanya. Kita juga mendoakan saudara-saudara kita di Palestina. Ini pinnya masih kita open order, ya kan, masih banyak yang mau pesan katanya. Ini udah lebih dari 1000 yang pesan. Ya mudah-mudahan nanti makin banyak yang pesan ini. Ini kita bisa bikin ini banyak yang pesan. Ini pakai magnet karena dia tidak rusak ya, jadi dia tidak merusak. Jadi kalau yang masih pakai peniti-peniti itu nanti kita udah tidak pakai peniti lagi, kita pakai magnet jadi supaya melekatnya kuat gitu ya. Jadi ini kita saudara-saudara kita di Palestina kita doakan semoga muslimin muslimat, mukminin mukminat, saudara-saudara kita di Palestina dijaga Allah, dilindungi Allah, diberkahi Allah dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan semua kebaikan yang kita lakukan juga amal soleh ini kita kirim al-fatihah dan doa terbaik untuk saudara kita di Palestina. Semoga kita ada di pihak yang benar, ada di pihak yang hak, ada di pihak yang benar, ada di pihak yang hak. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya karena amin, amin Allahumma amin. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ingatkan saya nanti setiap penutup kita baca doa wal asri ya, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkalna 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih banyak Abang Kakak. Barakallahu fikum, berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.